Mari kita bicara soal cheese atau keju karena jenisnya sangat banyak dan beragam. Orang awam seringkali bingung ketika harus menggunakan keju. Nah, bagi Anda pemula yang ingin mengkonsumsi olahan susu ini, informasi berikut bisa menjadi panduan. Penganan yang satu ini memiliki banyak jenis, dibedakan dari negara asal pembuatannya, jenis susu yang digunakan, waktu fermentasinya, rasanya, dan tentunya kegunaannya. Tapi tidak usah bingung, dari sekian ratusan jenis keju, ada beberapa keju yang patut Anda kenali agar tidak salah dalam menggunakannya. Yang ini namanya feta. Berasal dari Yunani, feta terbuat dari susu domba dan kambing. Keju ini membutuhkan waktu 3 minggu untuk fermentasi. Feta adalah salah satu dari banyak keju di dunia yang dilindungi. Tidak sembarangan keju bisa dilabeli feta. Hanya keju dari Uni Eropa lah yang diberi nama feta. Itu pun jika asalnya dari Yunani atau Lesbos. Keju feta dibuat dari 70% susu domba dan 30% susu kambing. Tekstur feta renyah, namun terkadang keju ini juga bertekstur lembut. Feta ini cocok disajikan dengan buah-buahan segar di musim panas. Selain itu, feta dapat dipanggang dengan minyak zaitun, disajikan dalam salad, sandwich, atau bahkan di masakan khas Meksiko. Anda pasti sering mencicipi keju ini. Cheddar berasal dari Somerset, Inggris, dan terbuat dari susu sapi. Tidak ada waktu khusus untuk fermentasi keju ini, tapi sebaiknya fermentasi dilakukan minimal 1 tahun. Cara pembuatannya, susu sapi dimasak lalu digiling hingga berbentuk seperti beras. Setelah itu ditekan-tekan hingga berbentuk blok besar, lalu proses fermentasi pun dimulai. Keju cheddar tradisional memiliki tekstur kering dan renyah. Di Amerika, keju cheddar biasa digunakan dalam burger, sandwich, ataupun casserole. Mozzarella. Keju ini tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda. Keju yang berasal dari Campania, Italia ini terbuat dari susu sapi atau kerbau. Mozzarella dari susu kerbau disebut mozzarella di bufala. Sementara dari susu sapi disebut mozzarella fior di latte. Pembuatannya, susu dihangatkan, lalu diuleni menggunakan tangan dan dibentuk bola-bola. Nah, bola keju ini bisa dijual segar seperti ini saja, atau dikemas dalam air garam untuk menambah rasa. Mozzarella digemari karena kesegaran, cita rasa, dan tekstur krimnya yang ringan. Mozzarella biasa disajikan dengan minyak zaitun, garam, merica, dan tomat. Mozzarella biasa disajikan di atas penganan lezat pizza. Yummy! Sementara yang satu ini adalah keju yang paling laris dijual di dunia. Namanya Taliggio. Berasal dari Lombardi, Italia, Taliggio terbuat dari susu sapi dan membutuhkan waktu fermentasi selama 6 hingga 10 minggu. Taliggio tertua di dunia adalah Taliggio yang berusia lebih dari 1000 tahun, tapi teksturnya tetap lembut. Aroma keju ini seperti bau kaki. Meski demikian, keju yang lembut ini tetap digemari. Orang-orang biasa memakan keju ini langsung tanpa disajikan dalam masakan lain. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan keju parmesan. Ya, keju ini sebenarnya bernama Parmigiano Reggiano. Berasal dari Italia dan terbuat dari susu sapi. Jika Anda sering menemukan keju berlabel parmesan di pasaran, sebenarnya keju Parmigiano Reggiano adalah keju yang hanya diproduksi di Emilia Romagna dan Lombardia di Italia. Untuk rasa keju yang sempurna, Parmigiano Reggiano sebaiknya difermentasi antara 12 hingga 36 bulan. Keju ini biasanya diparut untuk salad dan pasta. Tapi Parmigiano Reggiano yang asin sangat cocok untuk dicampurkan dalam sup Italia. My God, cheese.
Keju. Tadi kan kita udah lihat beragam keju. Nah, tadi ada satu teman-teman yang bulat-bulat itu kayak bola, itu kan mozzarella. Itu biasanya kalau orang Italia itu namanya bocconcini. Bocconcini itu paling pas kalau dibikin salad dan mudah banget teman-teman cara bikinnya. Jadi beli tuh yang keju yang bola-bola itu, bocconcini, kemudian potong-potong tomat, udah potong-potong tomat terus kasih daun basil, habis kasih daun basil udah itu kasih olive oil dan jangan lupa balsamic vinegar. That's it and it's delicious. Marisa ngomong aja terus, saya makan aja lah kalau gitu. Iya, kamu udah makan duluan. Tapi bener loh, juga kalau kamu bicara mengenai salad, ada bangsa Yunani, mereka punya Greek saladnya. Dia juga tuh enak banget ya. Pakai feta cheese. Pakai feta cheese, aduh itu juga karena termasuk yang lebih low sodium dan juga kandungan protein termasuk yang tinggi. That's correct. Saya senang tuh kalau keju ya kamu tahu kan saya sangat memperhatikan kesehatan. Suka keju tapi juga kadang milih-milih mana sih keju yang cukup terbaik. Ini kalau dari semuanya yang mau kamu pilih yang mana? Itu Bingung. ada cheddar, itu ada spread. Iya yang mana aja. Tapi kayaknya ini menarik nih karena biasa suka ada di tukang-tukang martabak I ya kan. know. Coba ini gimana ya? Tapi ini loh yang favorit aku sama Shana. Apa tuh? Yang kecil, cube. Keju cube enak banget. Oh tuh kan, Wow. kamu paling seneng nggak kalau misalnya lagi ngelihat gini kan, aduh bang, tolong tambahin bang kejunya gitu ya kan. Tapi kok nggak kamu makan sih, kamu buang-buang? Bukan, nanti kan Buat aku aja dimakan. deh. Ntar aku lemparin ya Nas, kamu habis kan cube-nya? Tapi pengen yang itu Mau dong. dong, Iya, Nas, lemparin. kamu siap? Lempar ya? Siap. Saya mau lagi. yang itu dong Nas, yang cheddar cheese Nas. Hey. Soalnya ini pasti sudah dibelikan teman-teman baik, dipilihnya dia yang reduced fat. Tapi kok ngomongin ini kan kecil ya cheese-nya. Yes. Saya ketemu satu informasi mengenai cheese atau keju yang terbesar di dunia. Ini dibuat di Wisconsin dari Wisconsin Cheese Foundation. Dan ini besarnya 2 meter. 2 meter, besar sekali. Itu lebih tinggi dari kita seperti pemain-pemain basket gitu ya, panjangnya 2 meter. Tapi ini gede banget dan bayangin nggak kalau martabak pakai ini? Waduh, top sekali. Itu harus dibagi dua itu, kamu semeter, aku semeter. Iya kan 3 nih kita, ini ada Ada yang nggak mau logonya nih kita makan 3. ya kalau begini ya. Oh iya kan nggak sehat ya? Oh enggak, jangan salah. Saya makan. Kenapa? Karena begini, banyak orang menghindari keju karena katanya itu kan adalah produk olahan. Iya. Padahal facts-nya, kandungan protein, tahu dong kalau orang senang olahraga, apalagi fitness suka mencari yang proteinnya tinggi. Betul. Kalau dalam susu sapi biasa, kandungan proteinnya per 100 gram itu hanya berkisar sekitar 3 gram saja. Sedangkan apabila si susu sapi sudah diproses, difermentasikan, dia langsung berubah proteinnya menjadi lebih tinggi. Jadi menurut data yang saya dapatkan, hasil risetnya, 100 gram keju mengandung protein sebanyak 22 gram. Itu keren kan? Makanya ini ada satu statement gitu dari seorang wartawan di Amerika, dikatakan kalau keju itu adalah susu yang di-immortalized gitu. Jadi ini tuh udah abadi, susu yang abadi dan dijadikan kecil seperti ini langsung diglep. Rasanya luar biasa. Iya, rasanya lumayan banget. Dan juga bikin jangan salah, nagih. bukan hanya protein, tapi juga kalsium. Ya kan, tadi kan kita udah ngomongin tentang low back pain, berhubungan juga dengan tulang, ya kan. Banyak orang kan baru pada saat udah usia tua malah minum-minum susu. Sebenarnya jangan, justru dari kita dari muda kan proses pertumbuhan tulang masih terjadi. Jadi nggak apa-apa kita minum susu sapi atau mungkin kalau kita kepengen lebih oke lagi ya makan keju seperti kita. Tapi jangan lupa gosok gigi ya, karena biasanya kalau kebanyakan minum keju, di gigi. nyangkut-nyangkut di Seperti yang gigi. saya lakukan sekarang. Dan kadang-kadang baunya itu loh, kadang-kadang suka ada aroma-aroma yang gimana gitu. Masa sih enak banget, aroma-aroma yang aneh itu yang bikin keju enak. Oh iya. Apalagi kamu harus coba kalau misalnya kamu mau menyium bau keju yang paling aneh baunya adalah Stilton cheese. Yang mana tuh? Jadi Dari keju, Inggris ya? ada biru-birunya itu, ada jamur-jamurnya itu baunya luar biasa. Tengik ya? Enak, tengik gitu dia Oh ya? kata-katanya. Kalau yang kayak keju ini juga saya suka lihat, tapi makannya suka agak ngeri gitu loh yang ada hitam itu. Yang ini maksud kamu? Stilton, yes exactly. Enak. Tapi memang menyenangkan banget loh kalau misalnya ada yang belum pernah begitu ya, saya sarankan untuk jalan deh. Pergi ke pabrik keju karena pabrik keju itu menyenangkan banget. Pabrik Di keju sana di tuh mana? banyak banget yang bisa dimakan. Kalau saya waktu itu coba ke pabrik keju memang di Belanda. Dan di situ tuh di Amsterdam banyak banget gitu kejunya dan kita bisa makan satu-satu. Oh my goodness, Oh. Adam cheese. Nah, Enak sekarang banget.